Selamat siang Mitra RKS dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Yuni Zahrana kembali hadir di TOP Terobosan OPD. Ada sesuatu yang menarik dan berbeda di episode kali ini ya. Nah, sebelum saya kasih tahu apa yang berbeda, kita sapa terlebih dahulu narasumber istimewa kita. Ada Bunda Genre Kabupaten Pekalongan, Dr. Galuh Kirana Dwi Areni SSMPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Yuni. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Sama-sama. bergabung bersama kami. Sama-sama. Kemudian selain Bunda Genre Kabupaten Pekalongan, kita juga kehadiran Duta Genre Kabupaten Pekalongan tahun 2025, ada Savana Ardina Lestari, dan juga Tri Rasya Novantino Gibran, juara 1 putra dan putri Duta Genre Kabupaten Pekalongan tahun 2025. Nah, ada apakah gerangan? Kira-kira kita akan membahas apa? Yang pasti kita akan membahas terkait dengan pra-karantina apresiasi Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Ini adalah bagian dari sebuah challenge dari kegiatan ini, yaitu Sapa Ayah Bunda Genre. Saya sapa terlebih dahulu ya, Duta Genre kita. Ada Savana Ardina Lestari. Selamat siang Savana. Selamat siang Mbak Yuni. Sehat dan semangat ya? Semangat pastinya. Oke. Kemudian juga selain Savana ada Tri Rasya Novantino Gibran. Selamat siang. Selamat siang Kak Yuni. Semangat ya? Alhamdulillah semangat dong pastinya. Iya. Kira-kira deg-degan atau seperti apa nih untuk mempersiapkan kegiatan hari ini? Wah, lumayan deg-degan sih. Lumayan deg-degan ya Savana juga ya? Betul sekali. Iya, tapi tidak menyurutkan semangat kalian ya untuk memberikan yang terbaik pastinya. Tuh. Untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, karena mereka pasti berharap yang terbaik untuk kalian semua ya. Baik, seperti apa? Langsung saja saya serahkan acara sepenuhnya kepada Savana dan juga Novan. Are you ready? Ready. Oke, beri tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih Kak Yuni. Sama-sama. Sebelumnya, halo Gen Rangers. Apa kabar kalian semua di luar sana? Dan hari ini Savana dan Novan juga bersama dengan Bunda Genre ya Bunda. Selamat siang Bunda. Selamat siang Savana. Jadi kita hari ini mau ngobrol tentang survei yang menjadi challenge di apresiasi Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 Bunda. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang remaja Kabupaten Pekalongan ya Bunda, bagaimana mereka memberikan aspirasi begitu untuk kami yang sudah kami laksanakan Bunda. Jadi minggu kemarin kami sudah melaksanakan survei dan diisi kurang lebih 115 responden dari seluruh wilayah di Kabupaten Pekalongan Bunda. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama, nanti akan disampaikan langsung oleh Novan. Oke, baik Bunda. Sebenarnya Bunda, sedikit klarifikasi Bunda. Mohon maaf Novan menggunakan HP karena ada beberapa data yang memang sulit untuk dihafalkan Bunda. Oke, siap. Oke, baik Bunda. Jadi senang sekali hari ini Bunda sudah mau datang ke sini ya Bunda. Terima kasih sudah mau datang dan sudah mau berbincang-bincang bersama kami. Jadi kemarin ini kami dari Forum Genre Kabupaten Pekalongan sudah menyebar survei kepada remaja-remaja di daerah Kabupaten Pekalongan Bunda dan mendapat 108 responden. Oke. Kami sebenarnya itu ingin tahu Bunda, apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan atau mereka pahami tentang remaja-remaja begitu Bunda. Jadi pada pertanyaan pertama di dalam segmen tersebut, masalah yang paling sering terjadi di daerahmu. Hasilnya itu cukup mengejutkan Bunda. Angka tertinggi itu ada pada kenakalan remaja dengan 75 suara, kemudian disusul oleh putus sekolah sebanyak 54 suara, dan bukan hanya itu Bunda. Masalah kesehatan mental seperti stres atau depresi dan bullying itu mendapat 43 suara. Dan kalau kami lihat polanya, ini itu berkaitan erat dengan masalah domestik seperti pernikahan dini 35 suara, broken home 32 suara, serta fatherless atau kehilangan arah karena kurangnya peran ayah dengan catatan suara 18 suara Bunda. Melihat angka kenakalan remaja dan tekanan mental begitu dominan ini Bunda, gimana sih tanggapannya Bunda terkait hal-hal remaja ini Bunda? Oke deh. Ya, Mas Novan sama Mbak Savana nih, kalau tadi survei yang sudah dilakukan oleh Forum Genre ya, hasil yang tertinggi dari kenakalan remaja itu ya? Iya Bunda, Oke. dengan 75 suara. 75
suara Iya. mengatakan bahwa terdapat kenakalan remaja. Kalau menurut Bunda, ini bukan sesuatu data yang mengejutkan ya. Ini membuktikan bahwa data tersebut memang kondisi yang terjadi di saat sekarang ini, banyak kenakalan remaja. Tetapi itu menurut Bunda bukan berarti anak-anak sekarang itu semakin nakal, Mas Novan, Mbak Savana ya. Ini bisa jadi kita harus lebih istilahnya menganalisis lebih lanjut. Sebenarnya kenapa terjadi kenakalan remaja itu? Apakah mereka itu memang butuh ruang untuk berekspresi? Apakah mereka memang butuh kurang pendampingan dari lingkungan sekitarnya atau mungkin dari orang tuanya, bisa jadi. Nah, ini perlu kita analisis lebih lanjut. Terlebih lagi tadi ada survei yang tentang stres, kemudian sama Kesehatan depresi mental, ya. betul. Nah, itu bisa jadi merupakan salah satu atau dua faktor dari kenakalan remaja tersebut kan. Nah, ini lingkungan. perlu kita pelajari lebih lanjut. Iya. Kenapa mungkin ya remaja sekarang itu seakan-akan banyak yang kesannya sehari-hari mereka baik-baik saja, di luar ketawa ketiwi dengan teman-temannya, padahal sebenarnya mereka di dalam mungkin, ini Bunda bilang mungkin ya, mungkin mempunyai tekanan yang di dalam diri mereka, bisa jadi dari tekanan sekolah itu pasti ya, pasti. karena remaja ya masih bersekolah. Bisa juga mereka mempunyai tekanan dari lingkungan sekitar, bisa juga dari tekanan keluarga mereka sendiri, atau bahkan karena sekarang sudah banyak pengaruh media sosial, bisa jadi tekanan dari media sosial pun mungkin terjadi. Nah, berkaitan dengan tadi ada pernikahan dini, kemudian fatherless, dan juga satu lagi apa tadi? Broken home. Broken home. Ya. Oke. Nah, itu juga bisa jadi merupakan faktor yang memicu kenakalan remaja juga. Nah, berarti dari situ ada yang menyebutkan berapa persen, agak tinggi juga ya, itu ada broken home, fatherless. Berarti ini menunjukkan bahwa keluarga itu merupakan sesuatu yang penting ya bagi tumbuh kembang anak. Nah, karena di dalam keluarga itu juga merupakan tempat pertama kita belajar ya. Tempat kita belajar berkomunikasi, bagaimana kita belajar menyelesaikan masalah. Sejak kecil kan kita sudah belajar dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, di dalam keluarga kita sendiri kan. Nah, ini survei yang bagus sekali, ini sudah dilakukan oleh Forum Genre ya. Dengan begitu kita tahu apa sebenarnya yang di istilahnya isu-isu yang terjadi di remaja kita gitu. Oke, mungkin jadi dari pertanyaan pertama dari pernyataan survei ini ya Bunda, bahwa kenakalan remaja itu memang jadi masalah besar sebenarnya di Kabupaten Pekalongan ini sendiri ya Bunda. Jadi jadi ini menjadi sebuah hal yang disebabkan karena banyak sekali hal tadi yang sudah Bunda sebutkan, dari faktor pemicunya mungkin banyak faktor ya, pemicunya yang banyak. Oke. Jadi itu teman-teman, kita sudah bertanya tentang yang pertama tadi, bagaimana kenakalan remaja di Kabupaten Pekalongan, dan Bunda Genre sendiri langsung menganalisis dengan jelas, ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua bagaimana faktor atau pemicu dari kenakalan remaja di Kabupaten Pekalongan. Wah, luar biasa banget ya teman-teman terkait dengan jawaban Bunda tadi. Dan bisa kita pahami atau ketahui bahwasanya lingkungan atau keluarga ini memang berpengaruh besar banget. Oke, mungkin kita lanjut ke segmen kedua nih Bunda. Oke. Seberapa besar lingkungan sekitar peduli tentang permasalahan remaja? Jadi mayoritas memang menjawab cukup peduli dengan suara 60 suara dan sangat peduli 19 suara. Namun Bunda, masih ada 29 remaja yang merasa lingkungannya itu kurang peduli, bahkan tidak peduli terhadap hal itu Bunda. Oke. Padahal di daerah mereka tersendiri itu juga sudah adanya wadah-wadah remaja, ada PIKR, ada Karang Taruna. Namun mereka ini nyatanya masih belum tahu menahu tentang organisasi-organisasi tersebut Bunda. Nah, menurut Bunda, kenapa ya masih ada gap informasi ini atau gagal paham terkait informasi ini Bunda? Dan bagaimana langkah kita sebagai Duta Genre agar wadah seperti PIKR ini bisa benar-benar terlihat dan dirasakan oleh para remaja-remaja di luar sana Bunda? Oke. Iya,
suatu hal yang patut disayangkan ya, karena ternyata kita sudah berusaha menyediakan wadah khusus untuk remaja seperti PIKR maupun Karang Taruna, di mana mereka bisa ikut berorganisasi di situ, terlibat di situ. Nah, ini mungkin salah satu faktor tadi kalau dibilang ternyata lingkungan tidak peduli dengan mereka. Mereka merasa begitu, kenapa? Karena bisa jadi mereka tidak dilibatkan di dalam wadah tersebut, di mana mereka akhirnya tidak tahu kan, jadi akhirnya ada gap komunikasi, ada wadahnya. Inilah mungkin salah satu kita ya, orang-orang dewasa itu kadang sudah merasa sudah memberikan fasilitas, memberikan wadah kepada remaja untuk berkegiatan, sudah ada kegiatannya, sudah ada programnya, silahkan dimanfaatkan. Tetapi keterlibatan dari remaja itu kurang ditarik ya, kurang diperhatikan oleh para orang dewasa tersebut. Ya enggak, mungkin adik-adik juga merasa ya. Jadi di sini mereka hanya menyediakan wadah, menyediakan kegiatan, menyediakan program, tetapi tidak melibatkan remaja-remaja tersebut untuk ikut memberikan ide-ide yang bagus, yang kreatif dari remaja tersebut untuk program dan kegiatan yang ada. Kan bisa jadi mereka istilahnya hanya sebagai pelaksana saja gitu kan. Ini yang mungkin kadang remaja kurang merasa berarti ya. Nah, ini mungkin dari adik-adik nih sebagai duta genre ya, bisa mulai mengajak bahwa teman-teman sebaya Anda bahwa ada forum-forum seperti ini di mana para remaja itu bisa menuangkan ide-ide kreatif mereka, ya kan, bisa bercerita tentang apapun, bisa mendapatkan orang yang bisa mendengarkan curhatan-curhatan mereka tanpa mungkin disalahkan dulu ya. Ini sering dari remaja ini, Bunda berkaca dari anak-anak Bunda sendiri juga, kadang mereka merasa langsung dijudge, langsung dihakimi bahwa perbuatanmu itu salah, perbuatanmu yang ini tuh salah. Bahwa kalau di PIKR kan tidak begitu ya, di Karang Taruna ya, di mana remaja ini bisa saling curhat tanpa istilahnya yang ada di dalam PIKR dan Karang Taruna itu tidak menghakimi ya, tidak bertindak sebagai orang dewasa kepada remaja-remaja tersebut. Dengan menurut Bunda ya, dengan adanya suasana yang aman dari PIKR maupun Karang Taruna, ini juga akan menarik para remaja untuk terus bergabung menjadi menjadi bagian dari PIKR dan Karang Taruna tersebut gitu ya. Oke, berarti peran kita ya sebagai duta genre ini bukan hanya memberikan pendorong ya Bunda, tapi benar-benar merealisasikan yang namanya MYP ya Bunda, Meaningful Youth Participation. Yang seperti tadi Bunda bilang kan, bahwa keterlibatan remaja itu justru kurang seperti itu ya Bunda. Sudah ada wadah, tetapi keterlibatannya itu justru itu menjadi hal yang minus, sehingga itu menjadi permasalahan saat ini seperti ini Bunda. Iya, mulailah lebih banyak disosialisasikan bahwa dengan adanya PIKR dan Karang Taruna tersebut, mereka bisa enak lah, supaya mereka bisa mendapatkan otomatis harapannya ya PIKR dan Karang Taruna yang sudah tersedia sudah menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi remaja ya. Oke. Berbicara tentang ruang yang aman ya Bunda, kita bicara tentang PIKR tadi Bunda. Dari survei ini, pertanyaan yang keempat itu ada, bagaimana remaja di Kabupaten Pekalongan ini tahu tentang program Quick Wins atau program percepatan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo saat ini, yaitu ada Genting, ada Gati, dan lain sebagainya. Di situ ada sekitar 67 suara Bunda mengatakan bahwa remaja Kabupaten Pekalongan ini sendiri sudah tahu apa itu Genting. Tetapi dari 33 remaja lainnya itu menyuarakan mereka belum tahu apa itu Gati, apa itu Tamasya. Hal ini malah justru yang krusial kan Bunda, dengan kita tadi melihat data yang awal kenakalan remaja seperti itu yang menjadi faktor atau pemicunya sendiri kan, salah satunya adalah keluarga ini sendiri yang jadi lingkungan terkecil kita buat untuk tumbuh ke masyarakat luas. Nah, di sini Savana mau tanya nih Bunda, bagaimana Bunda melihat hal ini? Bagaimana remaja yang belum memahami tentang itu keluarga, tentang itu Gati, tentang itu Tamasya? Bagaimana langkah Bunda sebagai Bunda genre di sini untuk menyelaraskan program tersebut dengan bagaimana kegiatan remaja-remaja di Kabupaten Pekalongan? Oke, kalau masalah Genting itu memang sudah
banyak disosialisasikan ya. Jadi remaja juga sudah paham bahwa genting itu berkaitan dengan stunting. Tetapi ya kita kan kalau ngobrolin tentang remaja otomatis sudah lepas dari stunting ya, kan nggak mungkin berkaitan dengan stunting gitu. Cuma ini berkaitannya dengan gizi ya. Kalau stunting itu kan berkaitan dengan gizi secara fisik. Nah ini mungkin kita perlu mulai memikirkan gizi secara mental nih, yang nanti yang tadi memicu faktor-faktor kenakalan remaja tersebut. Nah dengan adanya GATI itu harapannya para ayah di Kabupaten betul, Pekalongan peran dari para ayah itu akan semakin diperkuat di dalam keluarga agar image ya bahwa ayah itu hanya sebagai pencari nafkah itu bisa dihilangkan. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Ayah itu juga harus sebagai orang yang bisa mendengar anak-anaknya, bisa mendukung anak-anaknya di dalam keluarga. Jadi anak-anak itu tidak akan merasa ditinggalkan seperti tadi fatherless ya. Oke. Dan kemudian kalau tamasya ini otomatis sangat berkaitan dengan peran orang tua dalam mengasuh anak-anaknya ya. Dengan adanya program tamasya ini diharapkan jika orang tua bisa mengetahui pola asuh yang baik, otomatis resiko-resiko perilaku yang tidak baik di masa depan anak-anak mereka bisa diminimalisir. Ya, oke. Jadi ini peran adik-adik lagi nih sebagai duta genre ya. Ayo paling tidak di dalam keluarga adik-adik sendiri bisa mulai menjadi contoh ya, menarik ayah supaya ikut dalam GATI, orang tua supaya ikut dalam program tamasya, kemudian juga bisa menularkan pada masyarakat sekitar gitu. Jadi peran dari keluarga ini sangat krusial ya Bunda dalam membentuk remaja gitu ya Bunda. Apalagi di Kabupaten Pekalongan sendiri tadi banyak sekali ternyata setelah kita telisik ternyata banyak ada juga yang mengatakan kenakalan remaja ini masih tinggi ataupun tentang hal lain seperti fatherless dan broken home. Di sini Savana mau menyampaikan salah satu aspirasi ini Bunda. Tadi Bunda sudah sempat singgung tentang keterlibatan peran aktif. Di survei itu, di paling terakhir itu dicantumkan bahwa 50% remaja itu menuliskan bahwa dia itu ingin dilibatkan Bunda, tapi mereka itu tidak tahu caranya bagaimana Bunda. Menurut Bunda ini seperti apa langkahnya? Kalau ingin dilibatkan, paling tidak ikut masuk ke dalam wadah-wadah tersebut terlebih dahulu, iya kan? Jadi ya kalau memang ini ya peran dari adik-adik genre ini di mana adik-adik bisa menjemput bola, ya silahkan. Cuma kan kadang ayolah kita coba mensosialisasikan supaya para remaja itu berperan aktif juga agar mereka ikut bergabung dengan wadah-wadah seperti ini, supaya mereka tahu bahwa sebenarnya bisa membuka mata mereka, bisa membuka pikiran mereka bahwa dunia itu tidak hanya di sekitar mereka saja, tetapi bisa lebih luas. Mungkin itu dia obrolan kita hari ini teman-teman dengan Bunda Genre yang membahas tentang kenakalan remaja di Kabupaten Pekalongan yang angkanya masih kita bisa dibilang ini masih tinggi, dan kita sudah menganalisa satu-satu ya Bunda dari faktornya, dan juga ada dari rekomendasi dari Bunda Genre ini sendiri, ada bagaimana bergabung dengan PIK Remaja ataupun Karang Taruna atau organisasi masyarakat lainnya di lingkungan tempat tinggal kita. Mungkin cukup sekian dari kita Bunda untuk waktu kita berbincang-bincang hari ini, podcast kita hari ini. Mungkin untuk terakhir kali deh, ada kata-kata terakhir dari Bunda untuk closing statement atau mungkin sedikit pesan dari Bunda seperti itu untuk remaja Kabupaten Pekalongan. Apa ya? Jadilah genre generasi berencana, karena berencana itu keren.